Selamat malam saudaraku, Shalom. Bagaimana cara Idul Fitri? Semua kita ngalami macet. Kalau saya sendiri ngalami macet, saudara. Tapi ketika hari Minggu sore saya mau pergi ke Bandung, saya ambil waktu pas buka puasa, saudaraku. Jadi pas buka puasa saya langsung pergi ke Bandung, saudaraku. Puji Tuhan, pas buka puasa, pas mereka sembahyang jalan kosong, saudaraku. Jadi lancar, saudaraku, lancar. Tapi pulangnya, saudaraku, aduh luar biasa. Bandung Jakarta 5 jam setengah, hampir 6 jam. Bandung Tasikmalaya 5 jam plus 3 jam. Karena saya pikir lebaran hari kedua pada kosong. Jadi saya pulang sore cepet-cepet ke Tasikmalaya. Sampai di Calengka, mampet di sana 3 jam baru 1 kilo. Waduh, saya angkat tangan, saya balik lagi ke Bandung, saya nginep semalam. Pulang pagi-pagi jam setengah 5, saya pikir bisa sampai jam setengah 7 pagi di Tasikmalaya. Boro-boro saudaraku, sampai setengah 10 baru nyampe Tasikmalaya, puji Tuhan. Tapi itulah fenomena Idul Fitri, saudaraku. Ada pelanggan saya yang ngomong begini sama saya. Kalau pas bulan puasa itu khusus untuk orang muslim. Tapi kalau pas Idul Fitri itu milik bersama, katanya, saudaraku. Memang betul, saudaraku. Di mana-mana orang Kristen pun ikut ramein Idul Fitri, saudaraku. Tapi saya percaya semua kita diberkati oleh kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita mau belajar pada malam hari ini tentang kuasa doa. Apa, saudaraku? Kuasa doa. Dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 berkata begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam Efesus pasal yang ketiga ini dikatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ternyata saudaraku, Allah yang kita percayai, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, saudaraku. Ternyata kata firman Tuhan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ternyata bagaimana Allah bisa melakukan perkara yang besar, bahkan melampaui apa yang sedang kita doakan. Jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Ternyata Allah bekerja kepada setiap kita, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara melampaui pemikiran-pemikiran kita. Malam hari ini tema firman Tuhan berjudul kuasa doa orang percaya. Mari kita akan renungkan bersama-sama dalam Mazmur yang pasal yang 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudaraku, saya rindu pada malam hari ini kita bukan berbicara hanya sebuah teori doa atau yang sering kali kerap kita dengar kalau pembicara tentang doa saudara sudah ngerti dengan soal doa. Bahkan kita sering kali paham bagaimana akhirnya doa itu selalu Tuhan nepati janjinya. Karena dalam Efesus tadi berkata Allah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi Allah itu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan atau doakan, saudaraku. Nah, dalam Efesus ini, dalam Amsal pasal yang 139 ayat 1 sampai dengan 6. Saya merindu pada malam hari ini kita mau belajar tentang kesadaran kita bahwa kita menghadap Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita akan baca dan saya akan bacakan buat saudara pada malam hari ini. Mazmur 139 ayat yang ke-1 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi.
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudaraku, pada malam hari ini kita belajar kepada seorang pemazmur yang namanya Raja Daud. Siapakah dia? Kita sudah mengerti. Dia seorang raja. Dia adalah seorang yang terkenal. Seorang yang super sibuk. Penuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat yang dia hadapi. Tetapi ada satu perkara ketika dia datang di hadapan Tuhan. Dia mengerti dengan sesadar-sadarnya. Apa yang dia hadapi saat itu ketika dia berdoa datang kepada Tuhan. Dia sangat menyadari siapa yang ada di hadapannya ketika dia berdoa. Yaitu Tuhan Allah yang Maha Tahu. Pernahkah kita menyadari ketika kita datang berdoa, sujud menyembah kepada Tuhan. Engkau dan saya mengerti bahwa apa yang sedang kau katakan kepada Tuhan, Dialah Tuhan yang Maha Tahu. Dia Allah yang sangat mengerti keberadaan kita. Seberapa banyak kita menyadari dan rasa hormat kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan kita mengerti siapa yang dihadapi kita, di hadapan kita. Kita akan tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Pemazmur yang telah kita baca temanya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Pemazmur mengerti dan sesadar-sadarnya dia tahu ketika dia menyanyikan sebuah pujian dalam mazmur. Ternyata kenapa kita perlu berdoa, saudaraku? Kenapa kita harus berdoa? Ternyata poin yang pertama di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata demikian, saudaraku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ternyata dalam mazmur Tuhan bukan hanya Tuhan yang mengerti keberadaan saudara. Tetapi Tuhan tahu posisi saudara sedang apa saat ini. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan tahu posisi saudara saat ini? Bisa angkat tangan. Saudara sangat tahu Tuhan sedang duduk saat ini. Saudara sedang duduk di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat tahu ketika engkau sedang berjalan. Bahkan Tuhan tahu sedang engkau berbaring. Dan Tuhan akan sangat tahu ketika apa yang sedang engkau pikirkan, kata firman Tuhan. Ternyata poin pertama adalah Tuhan tahu posisi kita. Tuhan sangat tahu saudara sedang saudara lakukan saat ini. Mungkin saudara sedang duduk, sedang memikirkan perkara-perkara yang rumit, permasalahan-permasalahan yang banyak. Pekerjaan-pekerjaan yang banyak, soal-soal yang belum terselesaikan. Mungkin sedang duduk saudara memikirkan itu. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan mengerti posisi saudara. Sedang apa engkau saat ini di hadapan Tuhan? Apakah engkau ada di hadapan Tuhan dengan rasa hormat dan kesadaran tahu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Tahu? Saya sadar saudaraku ketika saya pergi ke sebuah kota besar ke Jakarta. Saya tidak begitu paham jalan di Jakarta. Paling banter saya ke Taman Anggrek, Central Park, balik lagi Tasikmalaya itu saya sudah tahu. Tetapi kalau sudah ke arah yang beda, saudaraku, maka saya perlu ini, saudaraku. Siapa yang suka menggunakan aplikasi ini? Bisa angkat tangan? Hanya beberapa bagian. Kalau bahasa Indonesianya Waze. Waze, gitu ya. Banyak ngomong kata Waze apa pokoknya Waze. Saudaraku, saya akhirnya mempergunakan ini karena GPS yang ada di kendaraan saya sedang mengalami masalah, tidak bisa digunakan. Akhirnya saya bilang sama anak saya, Tania tolong buka Waze. Kita mau pergi ke daerah Tibet, ke Casablanca. Saya lupa lagi jalannya.
Ternyata apa yang terjadi saudaraku, setelah diklik itu aplikasi ini dan kita tentukan tujuannya, maka saya dituntun. Diajak untuk mengikuti rute yang ada di aplikasi itu, saudaraku. Dan yang luar biasanya, posisi saya sedang mengklik itu kendaraan saya ada pada posisi itu. Dan saya terkaget-kaget ketika mempergunakan aplikasi ini, walaupun saya pernah pakai. Ketika beberapa menit saja saya pergunakan aplikasi ini, ternyata ada mujizat terjadi. Bunyinya demikian, polisi di depan sudah, polisi ada di depan 250 meter kemudian. Saya kaget, saya pastikan apakah betul ini ada polisi di depan saya 250 meter di depan saya. Ternyata ketika terus saya ikuti, betul ada polisi di sebelah kanan, saudaraku. Terus saya ikuti, ketika saya pulang, saya juga pakai pergunakan ini, saudaraku. Ternyata ada pemberitahuan, ada tabrakan di depan kendaraan Anda. Wih, luar biasa. Bisa mengetahui kejadian yang di depan kita. Hei, saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih. Tuhan kita yang kita percayai lebih dari aplikasi ini. Amin. Tuhan sangat tahu posisi saudara sedang apa pada malam hari ini. Apakah engkau sedang berjalan? Dan ketika engkau sedang berjalan, Allah tahu apa yang ada di depanmu. Di hari-hari kemudian Tuhan sangat tahu apa yang akan terjadi. Tetapi berbahagialah setiap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan Allah yang maha tahu itu menuntun hidup kita. Maka apa yang akan terjadi di depan kita, Tuhan selalu kasih gambaran, kasih informasi kepada kita. Tuhan kasih perhatian, warning buat setiap kita. Ternyata posisi kita harus ada dengan Tuhan. Posisi kita harus ada dengan posisinya Tuhan. Ketika kita ada posisi dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang akan terjadi di depan kita, kita akan dikasih tahu oleh firman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sangat tahu masa depan kita? Kita percaya bahwa Tuhan tahu masa hari-hari di depan kita. Apa yang akan terjadi, Tuhan sangat tahu. Oleh karenanya poin yang pertama, Tuhan sangat mengerti posisi kita. Pastikan posisi kita ada di sinyalnya Tuhan. Ada pada rencananya Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita perlu menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa Tuhanlah yang menyelidiki dan mengenal kita. Tuhanlah yang menyelidiki dan mengenal kita. Amin. Dan ketika pulang saya paksakan saya pergunakan GPS yang ada di mobil saya, saudaraku. Ternyata apa yang terjadi, kenapa saya pada awal tidak bisa pergunakan GPS yang di mobil? Ternyata ada sebuah tombol yang saya belum tekan untuk on. Jadi ketika tombol ini belum ditekan, itu gambar keluar, saudaraku. Tetapi gambar kendaraan di mobil itu tidak bergerak. Saya bingung, ini kenapa bisa rusak? Ternyata saya ulak-alik terus, saya periksa, ternyata ada sebuah tombol. Ternyata ketika sebuah tombol itu saya on dan tekan tombol itu, ternyata GPS yang di mobil saya itu bisa berjalan. Bahkan lebih canggih lagi, saudaraku. Ternyata aplikasi yang ada di kendaraan saya punya peraturan yang berbeda. Kenapa peraturan yang berbeda? Ternyata ketika kita mau set kepada sebuah tujuan, tidak bisa dalam kondisi sedang berjalan. Tidak bisa diset dalam kondisi sedang berjalan itu kendaraan. Tetapi karena saya ngeyel, ini pasti bisa. Saya tekan kata cari itu nggak bisa. Diblok, saudaraku. Saking ditekan-tekannya akhirnya ada sebuah pemberitahuan. GPS ini tidak bisa digunakan ketika kendaraan sedang berjalan. Resiko kecelakaan.
resiko kecelakaan. Tetapi hentak ketika saya berhenti di stopan, betul saudaraku, tombol itu bisa ditekan kembali. Apa makna ini saudaraku buat setiap kita? Ketika kita ada di hadapan Tuhan dan memposisikan kita, hidup kita dengan Tuhan, maka komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Seberapa banyak kita bisa meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan memposisikan kita benar di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan tahu posisi kita pada malam hari ini. Tetapi lebih berbahagialah ketika kita seperti pemazmur Raja Daud. Ketika dia datang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dia mengerti dengan kesadarannya bahwa Allah sangat mengerti posisi kita. Engkau tidak bisa sembunyi. Engkau tidak bisa menghindari dari kemahatauan Tuhan. Tidak bisa. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kita tidak bisa menghindar, menutupi semua apa yang kita bisa tutupi di hadapan Tuhan. Semua bisa terbuka. Karena Tuhan sangat tahu posisi kita. Apa engkau sedang duduk atau engkau sedang berjalan atau engkau sedang berbaring atau engkau sedang memikirkan segala sesuatu, Tuhan tahu posisi saudara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kenapa kita harus berdoa? Ternyata Tuhan tahu pikiran kita. Kalau tadi Tuhan tahu posisi kita, yang kedua karena Tuhan tahu pikiran kita. Ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Saya ulang. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya Tuhan sangat tahu pikiran kita. Sebelum itu terkatakan, Tuhan sudah tahu apa yang ada di benak pikiran kita. Itulah kemahatauan Tuhan atas hidup kita. Ternyata Tuhan tidak hanya tahu posisi kita. Ternyata Tuhan tahu pemikiran kita. Pemikiran kita Tuhan tahu. Saudaraku, maka kita ingat kepada seorang tokoh namanya Hana. Di dalam Alkitab, istri dari Elkana. Dia mandul saudaraku. Dia tidak punya anak karena memang Tuhan tutup kandungannya. Saudaraku, mari kita buka kisah ini dan kita akan mengingat kembali sebuah kisah Hana di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Next kemudian. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika ayat yang ke-20, loncat ke ayat yang ke-20, ayat ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ternyata ketika kita berdoa, seorang imam pun tidak akan tahu, saudaraku. Bahkan salah tafsir. Disangkanya Hana ini mabuk, padahal dia sedang sangat sedih. Apa yang sedang dialaminya, persoalan yang sedang dialaminya, hinaan yang sedang dialaminya, hanya dia dan Tuhan saja yang mengerti. Sampai akhirnya ketika dia datang ke rumah Tuhan di Silo, untuk dia berdoa setiap tahun datang ke rumah Tuhan. Pada kesempatan itu dia datang dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan doanya itu tidak terdengar, saudaraku. Hanya kumat kamit, saudaraku.
Dan dia menangis terseduh-seduh. Saudara bayangkan betapa beratnya masalah Hana pada saat itu. Bisa terlihat ketika dia datang berdoa di hadapan Tuhan. Dengan menangis sambil mencucurkan air mata. Terseduh-seduh dia menangis di hadapan Tuhan. Dan Imam Eli melihat apa yang sedang terjadi pada Hana. Ternyata Tuhan tahu apa itu bahasa tetesan air mata. Saudara. Manusia tidak bisa tahu apa yang sedang kita gumuli. Bahkan sekalipun istri kita atau suami kita, dia tidak tahu ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan kepedihan yang dalam. Ketika kepedihan permasalahan yang begitu berat dihadapi oleh Hana. Dia datang di hadapan Tuhan. Dia tidak mengatakan sesuatu tapi dia menangis dan menangis di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan tahu apa yang sedang dipikirkan Hana pada saat itu. Tuhan mengerti bahasa air mata Hana. Walaupun Imam Eli mengatakan engkau mabuk. Tapi Hana bilang dalam kepedihanku aku datang kepada Tuhan. Allah yang maha tahu. Seberapa banyak kita datang ketika permasalahan banyak menimpa hidup kita. Penghinaan datang, aib datang dalam hidup kita. Bisakah kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa? Walaupun sampai tidak bisa berkata-kata di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Karena Tuhan tahu pikiran apa yang ada di dalam pemikiran kita. Saya pernah merasakan begini saudaraku, entah saudara. Suatu hari ketika saya di toko sampai beberapa kali saya terulang. Dan suatu hari pagi saya seperti biasa rutinitas buka toko seperti biasa nunggu kasir segala macam. Tetapi dari pagi sampai siang saya tidak begitu nyaman, tidak enak sekali. Ada sesuatu yang mengganjal hidup saya. Seolah-olah tidak terbuka, tidak happy, tidak enak hidup saya. Tuhan ada apa ini saya bilang. Dalam hati Tuhan, masalah ada apa dengan aku? Saya nggak ngerti saudaraku, sampai dalam hati Tuhan ada apa dengan diriku? Kenapa hidupku seperti tidak ada di kehidupan ini? Jadi nggak nyaman, ada sesuatu yang menggelisahkan rohku. Sehingga mau tidak mau ya udahlah aku naik ke atas. Saya tidak ngomong sama istri saya naik ke atas, masuk kamar, saya kunci kamar saudaraku. Mudah-mudahan tidak ada orang yang tahu saya sedang berdoa di kamar. Ketika saya masuk kamar dan saya sujud doa. Waktu itu saya tidak bisa berkata apa di hadapan Tuhan. Tidak bisa berkata apa. Karena saya bingung apa yang sedang saya alami. Saya hanya nangis pada saat itu. Saya hanya ceguk-cegukan di hadapan Tuhan. Sampai habis. Saya tahu Tuhan apa maumu atas hidupku. Saya bilang sama Tuhan waktu siang itu. Tuhan engkau tahu apa yang sedang aku inginkan. Tuhan engkau tahu apa yang sedang aku gumuli. Tuhan engkau tahu apa yang sedang aku kerjakan. Tapi entah kenapa Tuhan engkau bawa aku siang ini. Aku berdoa di hadapan Tuhan hanya untuk menangis. Gak tahu saudaraku. Tetapi ketika saya bertanya dan terus bergumul, bertanya Tuhan mau apa? Hanya ada suara yang enak yang aku dengar pada siang itu. Apa itu saudaraku? Ungkapkanlah seluruh isi hatimu yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu saat ini. Oh saudaraku, ketika saya dengar itu saya ngomong sepuasnya di hadapan Tuhan. Sambil nangis saya di hadapan Tuhan. Ngomong aku rindu punya anak kedua. Segala macam aku utarakan sama Tuhan. Betul saudaraku. Nangis habis-habisan sama Tuhan. Udah saya ngerti Tuhan. Aku tahu engkau mengerti apa yang aku omongin sama Tuhan. Walaupun memang aku jarang kali aku ngomong. Secara pribadi. Untuk kebutuhan pribadi. Tapi siang itu Tuhan mengoreksi hidup saya. Menyelidiki hidup saya. Dan siang itu setelah selesai berdoa. Saya menutupi bengkak mata saya, masuk kamar cuci muka saudaraku. Dan saya langsung ke toko. Dengan muka yang lembab tapi hati saya tenang.
Apa yang saya percaya waktu siang itu adalah aku berdoa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Seperti Hana, ketika dia datang kepada Tuhan, mungkin tidak terkatakan, dia hanya meneteskan air mata, dia hanya menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa sempat mengeluh di hadapan Tuhan karena saking pedihnya hidupnya. Dia selalu dihina oleh istri muda suaminya, saudaraku. Dia sakit hati karena dia belum punya anak. Tetapi hal itu membuat Hana datang di hadapan Tuhan. Dan di tahun kemudian, dan di tahun kemudian setelah Hana berdoa, Allah mendengar doa Hana. Pada saat itu kandungan Hana dibuka. Dan di tahun kemudian Hana memiliki anak yang namanya Samuel. Mungkin buat laki-laki untuk mengutarakan sesuatu kepada Tuhan seringkali kita malu. Apalagi kalau didengar sama istri. Sepertinya kita itu tidak gentle, tidak lelaki gitu. Tetapi kalau saudara dan saya ada di hadapan Tuhan, kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Wong Raja Daud adalah seorang pahlawan. Kalau perang beraksa-laksa dia bunuh. Tetapi ketika dia ada di hadapan Tuhan, dia bisa menangis di hadapan Tuhan. Dia bisa kejam pada orang lain, pada musuh-musuhnya. Berlaksa-laksa dia hajar, dia bunuh. Tetapi kenapa ketika dia ada di hadapan Tuhan, dia menangis, dia bisa mengerti keberadaannya. Dan dia bisa menyadari Tuhan yang ada di hadapannya adalah Tuhan yang Maha Tahu. Saudaraku, poin yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Ternyata Tuhan yang melindungi kita. Poin yang pertama, Tuhan bukan hanya tahu posisi saudara dan saya. Tuhan bukan hanya tahu pemikiran saya dan saudara. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang melindungi kita. Poin yang ketiga adalah Tuhan yang melindungi kita. Itu di ayat yang kelima berkata, dari belakang dan dari depan. Dari belakang dan dari depan, saudaraku. Engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya, Tuhan adalah Allah yang melindungi kita. Tuhan sangat rindu menyertai saudara, melindungi kita. Bukan hanya di belakang, tetapi di depan juga Tuhan lindungi saudara. Bahkan Tuhan menumpangkan tangannya atasmu. Artinya Allah ingin memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyertai engkau dimanapun saudara dan saya berada. Ternyata ketika kita berdoa, Allah tahu dan ingin melindungi setiap hidup kita. Kita perlu sadar dan perlu dengan kerendahan hati. Tidak ada manusia yang sok jago di dalam dunia ini. Ternyata hanya Tuhan yang Maha Tahulah yang sanggup menyertai hidup kita. Di belakang kita, di depan kita, Tuhan melindungi kita. Bahkan di atas kepala kita, Tuhan menaruh tangannya. Artinya Tuhan memberkati saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, ternyata Tuhan memberkati saudara dan saya. Di atas kepalamu Tuhan menumpangkan tangannya. Saudaraku, saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu ketika saya belum berumah tangga, saudaraku. Saya tidur sendirian dan waktu itu saya sadar sesadar-sadarnya. Sekitar jam 1 atau jam 2 pagi mama saya masuk kamar saya perlahan-lahan. Dan waktu pagi itu mama saya berdoa sama saya. Ketika saya tertidur, saudaraku. Dan saya mulai tersadarkan ketika ada seorang mama yang di samping saya sedang berdoa di hadapan Tuhan. Mendoakan saya.
Dan saya tidak memberanikan diri untuk bangun, jadi saya diam saja dalam tidur itu. Tapi saya dengarkan mama saya berdoa. Tapi itu kejadian yang saya tidak pernah lupa, saudaraku. Mama saya menumpangkan tangannya ke atas badan saya, ke dada saya. Dan dia mendoakan saya. Saudaraku, apa yang saya rasakan pada pagi hari itu, saya punya kekuatan yang baru. Ternyata mamaku berdoa dan menumpangkan tangan. Saudara bayangkan seorang ibu mendoakan saya merasa kuat. Serasa ada orang yang menopang saya, mendukung saya. Bagaimana kalau Tuhan yang menumpangkan tangannya atasmu dan saya? Apa yang terjadi? Seorang ibu saja mendoakan saya punya kekuatan yang luar biasa. Ada semangat yang baru. Apalagi kalau Tuhan menumpangkan tangan atasmu dan saya. Oh, begitu luar biasa kekuatan itu akan mentransfer hidup kita. Dan kita akan menjadi orang yang disertai Tuhan, berhasil di segala zaman kehidupan. Amin, saudara. Berapa banyak kita rindu Tuhan menumpangkan tangan. Dengan cara apa? Dengan cara kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tolong sertai kita. Ada sebuah kisah hamba dari Abraham, hambanya Abraham, untuk dicarikan istri buat anaknya Ishak, saudaraku. Itu ada dalam Kejadian pasal ke-24 ayat 1 sampai 61. Tapi saya tidak bacakan buat saudara, tapi saya mau ringkas kisah cerita itu. Hamba Abraham ini disuruh oleh Abraham dengan sumpah tidak boleh membawa Ishak anaknya pergi keluar dari tanah Kanaan. Seorang hamba Abraham, orang kepercayaan Abraham, pergi mencarikan istri buat anaknya Abraham, Ishak namanya. Ini sebuah proyek Mission Impossible. Kenapa? Karena dia tidak tahu wanitanya mana dan siapa dan di mana. Itu adalah pekerjaan Mission Impossible. Tugas yang begitu berat karena dilakukan dengan sumpah. Jadi ketika kita memperhadapkan juga dengan masalah yang berat, Mission Impossible, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di belakang, di depan, bahkan Tuhan menumpangkan tangan atas kita. Hamba Abraham ini pergi dengan sumpah, dengan kebingungan, melakukan pekerjaan sesuatu yang mustahil. Tetapi entah apa, pekerjaan Tuhan itu menyertai dia. Dan dia bilang, ketika dia sampai di sebuah tempat dan dia sedang beristirahat dan menyiapkan unta-unta yang dia bawa untuk istirahat. Tuhan, kalau ada aku ketemu dengan perempuan gadis yang aku minta minum dan dia berikan, bahkan unta-untaku dikasih minum. Itu tandanya itulah perempuan yang akan jadi istrinya anak tuanku Abraham. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Tuhan bikin semuanya jadi. Nubuatan itu, tanda itu terjadi. Terjadi. Akhirnya Ribka dibawa pulang untuk dipertemukan dengan Ishak. Malam hari ini saudaraku, mungkin kita sedang diperhadapkan dengan masalah pekerjaan yang mission impossible. Sesuatu yang mustahil. Namun itu ada di hidup kita dan kita harus melakukannya. Apa yang harus kita lakukan adalah kita percaya bahwa Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di belakang kita, Tuhan ada di atas hidup kita, menumpangkan tangannya dan menyertai kehidupan kita. Dari belakang, dari depan, dari atas. Dari awal sampai akhir Tuhan Allah menyertai kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Tahu akan memberikan kepada kita sebuah pekerjaan yang luar biasa. Sampai ayat yang ke-6 berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kalau kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Maka mulut kita ini bisa berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu.
Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kalau Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup kita, maka kita bermazmur bagi Tuhan. Bahkan kita bisa menggeleng-gelengkan kepala di hadapan Tuhan. Oh, ternyata memang Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya pernah bersaksi, saudaraku, dan saya mau saksikan lagi. Ketika saya mulai buka toko dan kontrak toko, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat saya harus tambah perpanjang kontrak. Sampai suatu saat saya berpikir, Tuhan apakah saya harus kontrak, terus kontrak. Kalau ketemu bertemu dengan yang punya rumah yang akhirnya suka naikkan harganya. Suatu kesempatan Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan percaya, Tuhan kasih tempat yang saya bisa punya dan tidak lagi harus ngontrak. Tapi jujur pada saat itu, tidak ada tempat di Haji Mustofa yang mau dijual. Tidak. Semua dikontrakan, tidak ada yang dijual, saudaraku. Tidak ada yang dijual. Tetapi saya pernah ketika jalan di gang, saya Tuhan berikan saya tempat untuk saya tetap menetap dan tidak ngontrak setiap beberapa tahun kemudian saya harus perpanjang. Singkat cerita saudaraku terjadi begini, tetangga saya yang di sebelah kanan saya, 43 di Haji Mustofa. Singko yang punya rumah itu entah kenapa sakit saudaraku. Padahal beberapa hari sebelumnya saya menyaksikan Singko itu sehat, tidak sakit. Dia sedang bawa galon aqua, dia bawa masuk ke rumahnya. Sehat. Tetapi entah kenapa suatu pagi dia masuk angin dikerokin. Akhirnya dia tidak sadarkan diri. Saya kaget, ternyata sakitnya lumayan parah saudaraku. Tapi satu ketika saya pengen berkunjung, entah kenapa selalu tidak ketemu saudaraku. Selalu tidak ketemu. Kalau saya mau datang, Singkonya sedang dibawa ke Bandung. Ketika saya datang sedang dibawa ke tusuk jarum, ke dokter, Sinse. Jadi tidak ada kesempatan. Aduh, saya udah mulai tidak nyaman, masa tetangga enggak pernah nengok. Akhirnya saya lihat dia keluar dari mobil ambulan, digotong masuk saudaraku. Wah, pasti udah ada di rumah. Maka siang itu agak ke sore saya datang bertemu dan berkunjung saudaraku. Saya berkunjung. Saya berkunjung dan saya rindu mendoakan Ko ini. Dan ketika saya bertemu dengan Singko ini, saya kaget. Dia sudah tidak sadarkan diri. Makan udah disuntikin oleh jarum yang besar. Dia tidak sadarkan diri. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Sita Cici, ayo kita doa. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Berserah saja kepada Tuhan. Singkat cerita saya berdoa. Itu pertama kali saya berdoa buat orang sakit sendirian. Dan itu mungkin yang pertama kali saya berdoa buat orang sakit. Saudaraku setelah nyanyi saya tumpangkan tangan, saya berdoa. Setelah berdoa selesai, saya merasa tenang. Plong karena sudah ketemu dan saya sudah berdoa. Setelah berdoa saudaraku saya diajak ngomong sama si tacinya begini saudaraku. Kopian begini. Ini rumah toko kemungkinan bakal dijual. Karena Singko sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Dan terlalu banyak pengeluaran yang harus dilunasi. Saudaraku. Berarti kalau engkonya ini lewat pasti dijual. Saudaraku, begitu toh akal pikiran manusia berpikir demikian. Tapi saya sudah berdoa supaya sembuh. Waduh Tuhan kalau sembuh berarti ini gak jadi ini begini. Saudaraku, tapi itu mujizat luar biasa saudaraku. Beberapa minggu kemudian si engkonya sembuh. Sembuh saudaraku, betul itu sembuh. Sembuh. Akhirnya saya nengok kembali. Singkonya udah buka mata, udah mulai belajar ngomong pelan-pelan dan kakinya mulai bisa digerakkan. Luar biasa.
Saya langsung lagi, ayo berdoa lagi, tambah semangat. Supaya sempurnakan sakitnya, supaya sembuh. Apa yang terjadi? Sembuh. Saudaraku. Mulai normal bisa jalan kaki. Saudaraku, apa yang menjadi kerinduan saya pada saat itu mungkin tertunda. Tuhan, si engkaunya sembuh, jalan, berarti ini rumah gak jadi jual ini tuh. Wah, 4 kempot saudaraku. Ya udah saya pasrah dan saya senang. Doa saya didengar Tuhan, saya ngalami. Padahal ada banyak orang percaya, gereja-gereja datang ke Singko ini doain, termasuk saya. Karena banyakkan doanya mungkin jadi cepat sembuh saudaraku. Tapi satu hal yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Saudaraku, setelah Singko itu sembuh, beberapa bulan kemudian saya dipanggil oleh anaknya untuk ketemu mamahnya. Apa yang saya dengar waktu itu adalah supaya rumah itu dibeli sama saya. Apa yang terjadi? Saya langsung kaget saudaraku. Tuhan, ini benar ini mau dijual. Saya yang waktu itu saya dengar hanya pokoknya mau dijual. Angkanya nomor 2 saudaraku. Harganya nomor 2. Yang pasti pokoknya mau dijual. Itu yang beli harus saya. Saya itu punya kekuatan yang luar biasa. Itu pulang dengan sukacita. Setelah sukacita saya diam terhadap Tuhan. Ini uangnya mana? Ini uangnya mana? Aduh saudaraku, itu pekerjaan mission impossible buat saya. Uang tidak ada, begitu dikatakan angkanya. Saudara, apa yang terjadi? Saya berdoa sama Tuhan. Dalam kebingungan itu aku berdoa dan ketemu dan saya telepon saudara-saudara saya. Bisakah bantu saya untuk kasih pinjam uang? Kasih pinjam uang. Saudaraku, apa yang terjadi? Semua berjalan dengan baik. Semua uang saya kumpulkan sampai akhirnya saya KPR di suatu bank, saudaraku. Dan saya mau jujur-jujuran sama saudara. Selama hidup saya tidak pernah menang undian. Betul. Itu adalah berkat buat saya sendiri. Kenapa saudaraku? Selama hidup saya tidak pernah dapat undian. Baik yang saya sengaja ikut poin apa segala macam. Saya tidak dapat. Tapi saya selalu dapat dari Tuhan. Saya mau saksikan ini. Perjalanan saya mendapatkan Hajat Mustafa 43. Adalah begini saudaraku. Saya tahu harus ada bayar notaris waktu itu. Sekitar 17 jutaan lebih. Tuhan, ini uang sudah tidak ada untuk budget notaris. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya dapat undian 10 juta. Bukan undian togel saudaraku. Bukan porkas. Tapi saya dapat undian 10 juta. Saya senang. Wah, ini buat notaris. Kohari gitu. Kohari saya ada di sini. Saudara tuh, tapi masih kurang. Itu entah kenapa di periode kemudian saya dapat lagi 10 juta. Wah, itu kan luar biasa. Saya terheran-heran setelah digabung 2 kali undian dapat. Itu pas untuk bayar biaya notaris. Maka saya menemukan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu posisi saya dan saudara dimanapun saudara sedang berada saat ini. Tuhan tahu apa yang sedang kau pikirkan masa ini dan masa yang akan datang. Dan Tuhan sangat punya kepentingan untuk Tuhan melindungi engkau dan saya. Untuk Tuhan memberkati saudara. Ketika kita datang di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Semua berjalan dengan kuasanya. Amin. Siapa yang rindu mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau yakin, angkat tangannya lebih tinggi di atas kepala kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mau akhiri ini di saudaraku. Saya bersyukur sama Tuhan. Sangat-sangat bersyukur sama Tuhan.
Kenapa saya sangat bersyukur sama Tuhan? Karena Tuhanlah yang menuntun langkah hidup saya dari tidak ada menjadi ada. Itu oleh karena Tuhan mendidik saya di dalam doa. Saya puji Tuhan, saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang selalu meneguhkan saya, mengingatkan saya ada di dalam doa setiap waktu. Dan almarhum Bapak Yakub Kepas adalah orang yang ketika hari Minggu mau dipanggil Tuhan, beberapa hari sebelumnya dia datang sama saya dan dia bersaksi sama saya untuk tetap setia di doa pagi. Saudara, setia berdoa di doa pagi. Dan saya manggut dan saya amini. Saya bilang, Om Pencong, doakan saya untuk saya tetap ada di doa. Karena di dalam doa, saudara akan menemukan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.